Jateng Radio, dengerin Jateng dari mana saja kan Mas Bayu. Setengah 2 hari Jumat kita hadir biasa Jateng Love Everybody. Ada tamu untuk siaran bareng kali ini. Ada cewek asli Semarang kamu ya? Iya. Masih kuliah? Masih kuliah semester 7 Di UIN Wali Songo Semarang. Oh jauh ya? Jauh. UIN ya. Berarti rumah kamu daerah sana juga? Dari daerah Ungaran. Lah, ngekos tapi ya? Enggak, ngekos Laju setiap hari. Oh Laju, selamat datang Kusuma. Kita siaran bareng ya. Kusuma, nama lengkapnya Kusuma doang? Kusuma Widyaningrum. Oh oke, Kusuma Widyaningrum, mahasiswi UIN Wali Songo jurusan Hukum ya. Oke, kamu kegiatan sehari-hari selain kuliah ngapain? Kebetulan kalau sekarang manggilnya Kus gitu ya? Iya, Kus. Kok gak piye gitu ya, Kus? Gak apa-apa. Suma gitu aja ya. Suma boleh. Oke. Apa kegiatannya selain kuliah? Kalau sekarang lebih aktif jadi salah satu badan ad hoc. Badan ad hoc buat Pilkada 2024. Okay. Kebetulan aktif di panitia pemungutan suara kelurahan. Oh gitu. Yeah. Itu berarti masuknya di mana? KPPS apa kayak gitu? Bukan, kalau dari KPPS, Bawaslu atau bukan KPU. Oh dari langsung. KPU. Berarti itu sistem gimana sih? Kalau KPPS kan sekali acara selesai ya. Yeah. Kalau kamu gimana? Kalau aku itu yang rekrut KPPS, Pantarli gitu, yang buat coklit 8 bulan Kak. Oh kerjanya 8 bulan. Yeah. Oh enggak sekalian 9 bulan gitu biar lahir. 8 bulan. Oke, terus selain itu juga kamu kuliah terus kerja di situ. Ada kegiatan lain? Ada, sebenarnya aktif di berbagai organisasi. Salah satunya yaitu Duta Damai Provinsi Jawa Tengah. Duta Damai Provinsi Jawa Tengah itu di bawah yayasan atau apa itu? Di bawah naungannya Badan Independen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Oh, oke. Berarti kalian Duta Damai itu selalu gini di jalan gitu? Bukan. Kalau Duta Damai lebih ke bagaimana nantinya kita bikin konten non propaganda di sosial media tentang kebangsaan, habis itu Pancasila sebagai penangkal teroris. Oh gitu. Ya. Tapi sejauh ini nyaman. Menjalani hari-hari kamu yang sibuk hitungannya loh. Itu kamu kuliah, kerja, terus jadi duta-dutaan tadi. Nyaman. Sebenarnya capek ya, tapi kalau nggak kayak gitu, mungkin aku nggak bakal bisa berkembang menurut gitu. aku ya. Karena dulu iya. aku juga pernah mengalami fase waktu SMA itu pernah peringkat 34 dari 36 siswa. 34 dari 36 siswa. Karena itu di zona nyaman, stuck di zona nyaman terus. Gitu ya. Oke, akhirnya kamu terus berusaha ya. Iya, bener banget. Untuk mencari yang namanya zona aman gitu ya. Kita nanti akan bahas itu. Iya, siap. Karena apa? Karena waktu itu sempet itu sih Kak, karena dulu mikirnya nggak bakal lanjut kuliah, males sekolah gitu. Tapi kalau aku mikir lagi, kalau aku gini-gini mulu mau jadi apa gitu kan. Iya benar-benar sekali. Kita nanti akan bahas sama Mas Bayu sejam ke depan bareng Mbak Kusuma ini tentang tema kita kali ini adalah zona nyaman apakah sama dengan zona aman gitu ya. Kan udah jelas dikasih nama zona nyaman. Kan berarti nyaman dong. Kenapa harus ditinggalin? Karena menurut aku zona nyaman itu adalah sebuah lingkaran Kak. Kalau kita nggak keluar juga, kita masa harus selalu di dalam lingkaran itu. Tapi kan itu nyaman loh. Ya buat orang yang mungkin nyaman itu dalam kategori yang nggak bisa ekspor keluar dan lain sebagainya. Karena mungkin kalau untuk ekspor keluar kan capek, ngurus nyita waktu dan lain sebagainya. Berarti dengan kata lain nggak mau berkembang gitu ya. Iya, nggak mau berkembang. Tapi kan kalau kita meninggalkan yang namanya zona nyaman, ingin berkembang, tapi ada risiko dong. Banyak. Kan ada risiko kemarin udah nyaman nih ya, kita terus pengen berkembang, malah jadi nggak nyaman. Iya, maka dari itu kita harus mau bisa menganalisis Kak resiko itu, mau resikonya positif negatif, tapi selama itu bisa membuat kita lebih baik, kenapa enggak? Oke, kamu berarti udah tahu ya dampak kalau kita keluar dari zona nyaman. Apa? Satu dulu coba kamu harus kasih alasan ke Kang Mas Bayu biar pada tahu nih ya dampak yang terjadi kalau kita keluar dari zona nyaman. Yang pertama mungkin akan menyita waktu. Yang pertama itu waktu itu benar-benar nyita banget karena apa? Dulu waktu mau
pengen kuliah itu aku pernah kerja Kak, karena mungkin aku ada keterbatasan finansial ekonomi dari keluarga. Aku harus kerja dan itu benar-benar nyita waktu aku, di mana teman-temanku yang lain main, terus habis itu hangout sana sini, aku harus kerja. Dan itu pun aku kerjanya itu nggak cuma kayak misal pagi aku kan sekolah sampai jam 4 sore, tapi aku habis itu langsung kerja. Itu masih sekolah SMA? SMA, kelas 10 SMA itu aku udah kerja karena aku nggak mungkin dong kayak gini terus gitu. Apa dikit-dikit aku perubahi dari mulai finansial, dari apa tuh namanya intelektual, segala segi, tapi nggak secara instan. Itu kerja apa kamu SMA? Aku barista, salah satu Taiti yang di gerobak, box depan apa itu minimarket kayak gitu ya. Waktu itu di dekat salah satu universitas yang ada di Kabupaten Semarang. Undaris. Bukan Ngudi Waluyo. Ngudi Waluyo. Aku kan SMA Negeri 2 Ungaran. Jadi kalau pulang sekolah jalan itu langsung ke tempat kerja. Oh, terus nggak ditanya sama yang jual yang punya tuh. Kan kamu masih SMA deh. Iya, karena mungkin dari alhamdulillahnya itu dari bosku tuh kayak memang menciptakan Taiti itu buat orang-orang yang mau freelance. Jadi bukan yang terpatok kayak harus hari ini berangkat itu enggak Kak. Jadi selama sebulan nanti kita ngelis. Kita mau berangkat di hari apa aja, tanggal apa aja, dan mau shift pagi atau shift sore. Dan gitu. sebulan itu kamu isi semua? Enggak. Aku paling isi itu seminggu hari Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu weekendnya ya. Iya. Tapi kalau Senin Selasa Rabu aku kerja lagi Kak. Loh. Iya, karena Jumat Sabtu Minggu kamu kerja di baristanya IT itu. Terus Senin Selasa Rabu? Senin Selasa Rabu aku kebetulan kerja di salah satu rumah makan jadi waiters gitu. Waiters juga. Itu di jam after school ya. Setelah pulang sekolah ya. Bener. Gak mungkin kalau pas jam sekolah kan. Berarti gak sekolah kamu. Iya, dikit-dikit lah Kak. Alhamdulillah bisa tabungan buat kuliah sekarang sampai sekarang udah mau selesai. Nah, kamu pas di TIT itu dapat berapa kamu kalau seminggu 3 kali? Seminggu gitu? 3 kali ya paling. Kadang aku itu kalau Sabtu Minggu ngefull Kak. Jadi dari pagi sampai jadi 12 jam itu full. Itu biasanya kalau 500 megang lah. Selama sebulan. Sebulan 500 ya, soalnya satu shift 35.000. Dari TIT itu ya. Terus kalau dari waitersnya? Waitersnya 1 hari 50. Tapi ya pekerjaannya emang berat banget. Kerjanya nunggu ya waiters itu? Gak cuma nunggu, itu rumah makannya rame banget. Jadi kayak apalagi itu kan kayak rumah makan tradisional, pakainya itu kayak tahu wedang nggak? Lah itu kan pakai beling-beling kan. Lah itu berat banget. Beratnya di situ. Oke. Itu Senin Selasa Rabu. Oke, siap. Keren loh kamu, maksudnya masih SMA mau berusaha ya. Iya, karena tadi juga pengen kuliah tapi melihat situasi dari orang tua seperti itu. Ya sebenarnya mungkin kalau bilang orang tua aku nggak bisa ngasih secara finansial ekonomi yang mungkin mumpuni, tapi menurut aku orang tua aku nggak gagal jadi orang tua yang selalu doain sama support. Iya pastilah kayak gitulah ya, mereka tetap support lah, pasti pengen lihat anaknya bahagia. Bener banget gitu. Oke, terus berarti tadi ya yang namanya dampak keluar dari zona nyaman tadi apa kamu bilang tadi, intinya adalah kalau mau berkembang ya harus punya suatu tujuan atau kita harus visioner gitu. Betul, dalam visioner. Kayak tadi si Kusuma bilang dia pengen kuliah tapi terbentur yang namanya pendanaan ya. Akhirnya dia punya ide nih untuk bekerja di luar jam sekolahnya agar nanti ketika dia lulus cita-citanya bisa kuliah tercapai, dan alhamdulillah bisa alhamdulillah. Songo tuh. Keren loh kamu, dan mau lulus ya nih. Alhamdulillah semester 7 ini doain lagi skripsian. Bentar lagi skripsi ya. Kemarin habis kompre. Kuali apa kuanti? Saya lebih ke yuridis empiris karena hukum kan. Anyar meneh ya kurang mudeng. Kamu hukum ya? Hukum Islam? Hukum. Sebenarnya kalau ngomongin hukum Islam di UIN tuh gak Islam-Islam banget sih Mas. Cuma karena aku ngambilnya hukum pidana Islam, tapi di sana itu keprodiannya itu lebih ke hukum pidana karena mungkin tahu hukum pidana Islam nggak digunain ya di Indonesia kecuali di Aceh. Tapi di sana juga hukum pidana Islam tuh sebagai salah satu penunjang aja sih. Oke, siap. Itu tadi Kang Mas Bayu satu tip, satu dampak ya kalau kita meninggalkan zona nyaman. Masih ada beberapa dampak lagi ya. Iya, bener banget. Selain gatal-gatal enggak ya? Enggak. Nanti Mbak Kusuma akan ngasih tahu Kang Mas Bayu. Tapi kita enggak bahas yang
friend zone ya. Kita bahas yang zona nyamannya dan zona amannya tuh seperti apa gitu kan. Kalau kita keluar dari zona nyaman itu nanti dampaknya kayak apa aja gitu kan. Tadi si Kusuma udah ngasih tahu satu. Ini lagi dong, kamu harus kasih juga dampak-dampak lainnya supaya Kang Mas Bayu itu bisa termotivasi gitu. Oke, mungkin yang pertama adalah pertumbuhan yang cepat, Kak. Pertumbuhan yang cepat, maksudnya gimana? Itu bukannya mulai dari nol lagi enggak ya? Bukan, Oke. mungkin dengan meninggalkan zona nyaman sepenuhnya, seseorang akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Oke, itu gimana? Contohnya dalam arti dengan terus menantang diri sendiri dengan Challenge sesuatu gitu ya. challenge yang mungkin itu bisa membuat dirinya semakin tertantang gitu. Karena mungkin kalau tertantang terus gagal, itu kita kalau mungkin orang yang mau bertumbuh atau berkembang itu akan mengalami sebuah yang namanya zona evaluasi. Masa enak. evaluasi ya, Kak. Oke. Karena menurut aku kegagalan adalah merupakan guru terbaik Wah, dalam setiap sangat. kehidupan. Iya, Seperti benar, itu. setuju sih. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau kita keluar dari zona nyaman itu tadi bisa berdampak yang namanya pertumbuhan kita makin cepat Bener. gitu ya. Tumbuh ke atas apa ke samping? Lebih tinggi. Tinggi ya. Seperti Karena tumbuh itu ke atas ya. Iya, Oke. bener banget. Terus apalagi dampaknya? Yang kedua mungkin menghadapi tantangan dengan semangat. Tantangan dengan semangat. Iya. Oke, berarti selalu lah yang namanya juga kita keluar dari sebuah zona pasti ada selalu tantangan. Iya. Nah, itu apa tantangannya? Mungkin kalau tantangan kita, kalau aku tadi pribadi adalah sebuah finansial dan lain sebagainya, mungkin teman-teman yang lain berbeda-beda. Oh, case-nya beda ya tiap orang ya. Tantangannya adalah mungkin kalau mau masuk misalnya salah satu universitas Nah. terbaik kan harus dengan tantangan yang luar biasa. Kita belajar seperti apa, manajemen waktunya seperti apa, seperti itu. Oke, ya. Aku ada cerita sih, Kak. Oh, boleh. Waktu apa namanya di UIN awal-awal itu, aku pengen masuk salah satu UKM. Oke. UKM terbaik di Universitas Islam. Itu tapi di Apa tingkat fakultas. apa itu Forum UKM-nya? Kajian Hukum Mahasiswa. Oh, Tapi kenapa kalau- pilih itu? Karena menurut aku mau belajar tentang hukum dan lain sebagainya itu ada di situ gitu. Kita cuma Lah kan diskusi. di kuliah kamu ada. Iya, tapi kan kalau di organisasi mungkin cakupannya lebih idealis ya, Kak. Karena kalau kita teori-teori aja menurut aku kurang. Oh, tanpa gitu praktek harus ada yang dari luar Bener. itu ya. Tapi aku Oke. ketolak, Kak. Kenapa? Nggak tahu. Dulu itu mungkin karena kan syaratnya adalah penulisan esai. Dan esaiku mungkin karena aku baru pertama kali membuat ya ini adalah tantanganku. Aku membuat esai dan ternyata aku gagal dalam itu. Tapi setelah beberapa bulan belajar tentang apa itu karya tulis ilmiah dan lain sebagainya, aku malah juara 2 tingkat nasional esai. Esai itu. Padahal kamu baru pertama kali nulis esai dan Terus gagal, ketolak. gitu Terus kan. aku belajar kan. 2 bulan. 2 bulan 3 bulanan gitu tentang oke. karya tulis ilmiah seperti apa yang baik karena katanya itu nggak ada karya tulis ilmiah yang jelek, cuma Oke. adanya karya tulis ilmiah yang selesai seperti itu. Oh, Mungkin esaiku dulu belum selesai, Belum selesai, dan lain ya. sebagainya. Oke. Aku malah jadi juara 2 tingkat nasional. Itu siapa ngadain? Yang ngadain waktu itu Fosya Youth Competition itu salah satu organisasi keperempuanan juga. Oh, dan kamu juara 2 nasional. nasional. Hadiahnya apa? Hadiahnya uang 600.000. Tapi dulu yang bikin aku merupakan tantangan adalah dulu aku nggak punya laptop. Kamu nulis pakai apa? Nulis pakai HP. Oh iya. Iya, nulis iya, pakai iya. HP. Oke. Dan waktu itu aku minjem laptop temen buat apa? Buat ngerapiin footnote-in-note-nya. Oke, berarti full kamu nulis di HP terus Iya. dirapiin di laptop teman. Aku mikirnya kalau aku menang aku bakal ngumpulin uang buat beli laptop gitu. 3 kali menang. Oh, nasional itu Iya. jangan menang. Dan beli laptop. Beli laptop sekarang udah sampai skripsian ini udah Luar dipakai. biasa. Sangar loh kamu perjuangannya. Iya, Hebat. Tapi sampai sekarang belum masuk UKM juga. Apa? UKM itu belum masuk. Nggak minat, malah aku ditawarin jadi apa tuh organisasi lain udahlah. Emang mungkin emang bukan jalan. Belum jalannya ke situ ya. Jadi memang kamu punya jalan yang lain gitu Iya. tadi ya. Dan ya just loh kamu ceritanya. Ada cerita lagi nggak? Oh, iya. Kita 1 jam cerita aja. nih. Terus mungkin yang selanjutnya ya, Kak. Yaitu Hmm. menyadari bahwa ketakutan hanyalah ilusi. Ketakutan adalah ilusi. Itu gimana itu? Nggak nyata gitu ketakutan. Bukan nggak nyata sih, cuma mungkin menyadari bahwa ketakutan hanya sebuah ilusi itu kecuali jika mereka secara aktif mencari solusi. Jadi ketika adanya suatu ketakutan itu, bagaimana nanti kita cari solusi buat menghajar itu ketakutannya itu. Oh, Jadi nggak oke. cuma kayak takut ya udah selesai gitu, enggak. Tapi kita cari bagaimana nantinya kita bisa
menghadapi. dalam sebuah arti kita cari solusinya seperti apa. Oke, berarti ketakutan adalah ilusi. Jadi kita lawan. Karena ketakutan itu ya ilusi kan memang nggak nyata kan. Kalau kita nggak lawan kita akan terhantui oleh ketakutan itu tadi kan. Sangar ya omongan gue ya. Tapi emang kayak gitu ya. Kita harus lawan yang namanya ketakutan itu. Kalau nggak kita lawan ya kita akan selamanya nggak bisa keluar dari situ gitu ya. Sekarang ketika udah kuliah itu ngelesi sampai sekarang. Oh, berarti lulus SMA doang sampai iya, sampai kuliah semester berapa? Enggak, sampai selesai SMA itu udah selesai. Oh, selesai ya. Itu badinya banyak gak sih kalau jualan Thai tea gitu? Lumayan sih Mas, kadang malah itu kan di daerah kampus ya. Mesti apalagi anak-anak mahasiswa itu biasanya aku kalau sehari dulu kan belum ada es teh. Es teh yang jumbo itu belum ada. Itu yang original itu harga 7.000 sih sebenarnya. Tapi termasuk mahal tapi kan enak gitu. Iya. Itu aja sehari ada 300 cup ada. 300 cupan ya. Itu berarti badannya lumayan ya. Lumayan sebenarnya. Tapi kan itu kalau Mas Bayu jualan teh. Kalau sekarang teh jumbo ya. Iya. Oke, gitu. Terus habis itu kamu ngelesi sekarang sama kemarin kan waktu SMA juga punya beberapa usaha. Apa itu? Kayak open PO Mas. Jadi waktu itu kan pandemi. Jualan apa? Jualan semuanya aku jual. Barang-barang rumah? Enggak sih, kayak misal masker, terus bas, seleng krica gitu. Iya. Masker wajah, terus gincu gitu-gitulah. Masuk. Jadi kalau di sekolah itu yang lainnya ke musola buat sholat gitu. Aku ke musola sholat sambil nganterin barang ke kelas-kelas teman-temanku. Iya. Ini ordermu kemarin nih. Iya, ini basreng ini gitu-gitu ya. Sampai kuliah juga sebenarnya ada, cuma lagi mandek aja. Nah ini contoh keluar dari zona nyaman. Yang harusnya anak-anak SMA itu pulang sekolah atau sekolah belajar aja, dia di waktunya yang istirahat dia malah jualan gitu ya. Jadi dapat cuan dari situ. Jadi rasa nyamannya yang sementara itu dia buat jualan, dia dapat cuan gitu ya. Itu salah satu dampak juga. Ada 2 dampak lagi, yang terakhir apa lagi? Iya, yang selanjutnya adalah menguatkan rasa percaya diri. Awalnya aku juga nggak pede kan Mas, misalnya jualan atau apa gitu nggak pede. Tapi alhamdulillahnya kalau setelah aku kalau aku gini-gini terus nggak bakal berani lama-lama ini. Akhirnya aku pede buat jualan itu. Akhirnya awalnya cuma malu-malu tapi jualan. Tapi ada yang hina gitu nggak sih? Nggak ada, malah temen kayak aku insecure iku sama kak ambek kowe kono. Iya. Aku ra iso ngopo-ngopo kok kamu mau jualan kayak gini gitu ya. Oke, berarti menambah percaya diri kita. Jadi yang awalnya kita minder untuk jualan, sekarang jualan berani karena cuannya udah kelihatan. Ya? Oke, terus yang terakhir yaitu adalah ini adalah apa ya, yang terakhir itu sangat berdampak, yaitu menginspirasi orang sekitar yang tadi kayak temanmu tadi. Aku tuh insecure mbak kamu gitu, kamu bisa gini gitu ya. Berarti menjadikan kamu itu adalah sebuah inspirasi ya. Aku pengen kayak dia gitu ya. Kalau kamu sendiri cita-cita kamu nantinya setelah kamu lulus lah kamu sebenarnya itu pengen jadi seorang apa? Sebenarnya kalau dari orang tua kan pengennya aku jadi pegawai, tapi aku adalah orang lapangan ya Mas. Aku bisa mengatakan bukan. Maksudnya orang yang sering terjun ke lapangan gitu. Aku malah mikir kalau misalnya malah sekarang tuh tertarik di politik. Iya. Tapi nggak nyalek nih Mas. Oke. Gitu. Nyalon bupati. Amin. Enggak. Saingannya temanku di luar tuh ada yang nyalon bupati rencananya. Tapi nggak tahu di mana. Oke, berarti kamu lebih tertarik sekarang di dunia politik. Dunia politik. Mungkin karena faktor keluarga juga ya Mas, banyak yang politikus, mungkin banyak yang jadi caleg dan lain sebagainya, mungkin jadi DPRD. Akhirnya kalau kumpul keluarga itu pembahasannya bukan perbandingan antara anakku dan anakmu mungkin, tapi pilpres kemarin dibahas terus, mungkin ini pilkada dibahas terus. Berarti nggak ditanyai rabi kapan toh? Berarti lega dong. Kalau keluarga itu nggak pernah menuntut untuk yang penting kamu sekolah yang benar buat ngangkat derajat. Tapi kebetulan aku tinggalnya nggak sama orang tua. Sama bude. Lah orang tua di mana? Kalau bapak udah sama istrinya, ibu udah meninggal. Iya. Oke, terus berarti kamu tertarik di politik. Berarti kan ada ujungnya yang pengen kamu gapai dong. Apa? Karena aku suka banget menyuarakan isu perempuan ya Mas, apalagi kayak kekerasan kekerasan dan lain sebagainya. Apalagi aku
di UKM juga apa di kampus juga Aktivis. Oh, kirain aktivis. Ya kalau mau dibilang aktivis nggak tahu ya Mas, itu perspektif orang lain dan lain sebagainya. Tapi aku pengen banget punya apa ya, pengen advokasi sih sebenarnya tentang hak lebih perempuan kayak gitu, sebenarnya. Ya, melindungi soalnya hak perempuan. kadang kalau di terorisme itu kadang yang disalahin itu malah perempuan sama anak. Kebanyakan kan korbannya dari situ. Iya benar. Karena mungkin perempuan dianggap lemah dan lain sebagainya gitu. Makanya kayak hak perempuan ini harus diadvokasi. Kemarin demo ikut nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena badan ad hoc. Oh iya. Nanti ketahuan Bawaslu. Oh, Oke, benar. Oke, siap. Berarti nanti kamu pengen memperjuangkan yang namanya hak perempuan. Gitu ya. Semoga tercapai cita-citanya buat Kusuma. Siapa tadi Kusuma siapa? Kusuma Widianingrum. Kusuma Widianingrum. Jadi nanti aku apa nak ono di baliho gitu. Kusuma ini Kusuma yang dulu pernah tak wawancara ini. Oke, sukses ya Kus ya. Amin. Sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Dan Kang Mas Bayu, setelah ini jangan kemana-mana, masih banyak lagu-lagu yang bagus-bagus dan informasi pilihan.